Sebenarnya di awal karir saya itu 2007 saya lulus pendidikan itu saya sempat bingung arahnya mau kemana. Dan karir musik itu memang bukan hal yang menarik untuk orang tua ya, untuk keluarga juga. Kalau bisa sih jangan musik lah gitu kan. Tapi saya minta waktu sama orang tua mungkin sekitar 5 tahun lah. Saya buktiinnya 5-6 tahun kalau saya nggak maju di musik ya udah nggak apa-apa. Saya ninggalin musik aja. Bener-bener tutup musik udah nggak disentuh lagi, pindah ke karir yang normal lah seperti orang biasa. Lumayan tuh struggling tuh 5 tahun itu emang agak susah sih ya untuk awal-awal mau nyari uang di musik tuh emang nggak gampang. Sampai akhirnya satu lagu saya kirim-kirim demo kan, nah ada satu lagu saya yang dinyanyikan oleh Nikita Willy akhirnya deal, nah itu jadi secerca harapan lah, oh iya akhirnya bisa juga ya di industri. Tapi setelah itu ternyata susah juga, masih banyak. Cuma memang kehidupan saya bisa dibilang berubah ketika saya bikin konten YouTube, orang banyak kenal saya di situ, lebih mudah untuk ngasih tahu ke orang bahwa kita tuh musisi loh, nah, sampai sekarang tuh gitu. Jatuh bangunnya apa sih yang lo rasakan ketika lo akhirnya gue pede di dunia ini lo terus lo ngerasa dengan lo dapet appreciate dengan kemampuan lo ini gue bisa kok gitu bisa diakui juga. Iya, jadi gua kan waktu itu bukan siapa-siapa, terus sedangkan musisi terkenal banyak banget, bagaimana caranya gue bisa dikenal orang bahwa gue punya kualitas nih. Ya gue cuma jalanin apa ya, pikiran lugu gue aja bahwa oke, gue bikin terus sampai orang tahu gue bisa berkarya, bermusik. Makanya segala cara gue coba, gue sempet cover YouTube juga. Dulu masih belum terkenal cover YouTube, waktu masih zaman Sinta Jojo, masih inget gak sih? Ya. Dulu, wah dia terkenal di YouTube, boleh deh gue bikin nyanyi-nyanyi di YouTube, tapi gak ada yang nonton. Terus gue coba bikin tutorial main keyboard di YouTube juga sepi. Jadi memang yang naik itu justru yang di speech composing, waktu gue bikin ngedit-ngedit vokalnya Mas Arya Wiguna atau Om Jeremy Teti. Ah, dari situ tuh, ya kan? Itu yang booming ya. Dari situ booming, oh ternyata berhasil nih. Jadi ya prinsip lugu gue bahwa nyobain banyak hal aja dulu deh. Nanti ada satu yang nembus ya ternyata berhasil bener. Sempet nggak sih ada orang yang merasa keberatan dengan karya lo, dengan tiba-tiba Oh ya, lo bikinin suara orang, statement orang, terus satu lagu orang jadi ngerasa ini apa-apaan sih speech gitu. composing ya takut pernah. Sebenarnya bukan orang yang bersangkutan yang marah, tapi biasanya fansnya. Kok digituin sih si ini gitu. Oh gitu ya. Ya, tapi kalau orangnya sendiri sih sampai saat ini belum pernah. Bahkan saya pernah speech composing Pak Jokowi juga, Ya. nggak dapat respon buruk juga sih, jadi aman. Nah ketika akhirnya lo bisa memberikan ini loh hasilnya gue akhirnya bisa diakui gitu. Lo pasti ada jatuh bangunnya nggak sih? Iya, karena orang menganggap gue sebagai content creator kan. Pada akhirnya gue sebenarnya bukan content creator, gue juga orangnya di belakang layar doang, nggak bisa di depan layar. Gue harus tunjukin orang siapa gue sebenarnya. Makanya gue banyak bikin musik, banyak rilis lagu. Nggak gampang juga rilis lagu juga, nggak semuanya viral, nggak semuanya naik. Ya yang naik yang kedengeran aja beberapa yang mungkin orang udah tahu sekarang gitu. Tapi perjalanannya emang nggak gampang. Dan akhirnya ketika lo menunjukkan itu kepada orang tua akhirnya yakin. Wah udah akhirnya ya udah deh ini anakku, mungkin mereka mikir emang jalurnya ke sini, ya udah kasih dia kebebasan sampai akhirnya ya udah sekarang semua lancar-lancar aja. Perjalanan udah berapa tahun sih, Kak? Bermusik dari bawah banget itu 2007, berarti 18 tahun. 18 tahun sampai saat ini. Sebentar lagi 20 tahun. 20 tahun itu perjalanan yang lo rasakan, pengalaman lagu-lagu lo, ada nggak sih yang orang mencemooh, orang seneng, orang malah bikinin gue dong gitu, ada nggak kayak gitu selama perjalanan 20 tahun? Yang respon positif banyak, tapi yang sebenarnya agak bikin stres tuh kalau respon negatif. Memang sih kita yakin bahwa respon negatif pasti ada, cuma kadang kalau kita mentalnya nggak siap, dapat respon negatif, komen-komennya kayak lagunya B aja atau misalnya lagunya nggak enak, itu jadinya kita aduh udah bikin capek-capek kok gini ya. Tapi ya itu hanya selingan lah. Udah sering sih ngadepin kayak gitu. Makanya sekarang saya kalau habis bikin lagu, saya memilih untuk
untuk beberapa waktu saya nggak baca komen dulu, saya lebih ke menikmati Fokusnya. promosi lagunya, karena kita ke bawah nanti kan. Dan selama 20 tahun lo berkarya di musik itu sendiri, Mm-mm. eh, apa sih yang udah lo dapat, apa sih yang udah lo capai, dan lo ngerasa puas nggak dengan semua ini? Akhirnya ada pengakuan seorang Eka Gustiwan itu. Selama Hebat gitu. 20 tahun bermusik, nggak sih 18 tahun lah. Heeh. Gue masih merasa belum mencapai sesuatu yang signifikan sebenarnya. Gue masih merasa, gue tuh punya mimpi pengen jadi produser musik. Gue bukan pengen maju depan layar bermusik, tapi gue pengen memproduseri banyak orang. Jadi makanya tadi Om Pablo bilang, mau dong bikin lagu. Nah gue seneng tuh, karena gue emang tempatnya di belakang layar. Untuk membuat seseorang terkenal. Jadi kalau ada orang-orang yang dikenal karena musik yang gue buat, gue sangat bahagia. Itu sih. Bayaran pertama lo berapa sih yang lo dapat? Yang akhirnya dengan bayaran itu lo bisa membeli alat, lo bisa beli ini, ada nggak? 250.000. Tahun Satu musik itu tahun 250.000. 2000, satu musik tahun 2008. 2008. Iya, Beli alat apa tuh Kak? 250.000 nggak cukup beli alat itu. Dinikmatin dulu gitu ya? Iya, buat makan juga habis berapa itu kan. Lagi. Tapi akhirnya nabung kebeli mixer kecil buat rekaman. Dan itu Mixernya harganya 1,5 juta waktu itu, mixer Yamaha. Lengkap sound card, ya udah itu tabung, kekumpul. dan semua itu lo nikmati dengan akhirnya sampai di titik hari ini apa yang lo pengen tercapai semua nggak sih dengan lo bisa beli apa-apa segala macam Ya, gitu. perubahan dari sisi ekonomi ya. Tapi gue ngelihat ternyata semakin kesini bermusik, yang gue cari bukan itu doang sih, bukan hak ekonominya doang. Buat apa gue punya hak ekonomi banyak tapi karya gue orang nggak berdampak buat orang yang denger nggak banyak. Jadi gue sekarang lebih seneng, target gue sekarang adalah menciptakan banyak artis baru lewat lagu-lagu yang gue buat. Kayak contoh dari Lati, orang jadi kenal, makin kenal dengan Sarah Fajira. Dari Sweet Scar-nya Weird Genius, orang jadi kenal Prince Hussein. Nah gue seneng melakukan hal itu. Dari sebuah lagu, orang jadi kenal siapa penyanyinya gitu. Cara lo mengambil ide kreatif itu tuh apakah orang harus minta, apa lo dan sendiri yang harus menuangkan ini kayaknya bagus nih kalau gue bikin ini bakal jadi dapet duit nih, atau gimana? Kalau kreatif sih sendiri sih biasanya sih. Idenya dari Eka sendiri. Dari ngobrol sama orang juga kadang-kadang ada ide kreatif, tapi banyak kan kepikir muncul sendiri gitu. Nah, itu tadi kan sempat ya, ketika Bang, tadi contoh salah satu Bang Fadlun, ketika ucapan itu keluar, terus lo bisa jadiin itu lagu gitu. Dan seberlian itu dengan lo bisa bikin itu, dan lo juga dipakein timer gitu. Itu aneh aja sih lagunya. Jadi ke-trigger. Ya emang gue suka pakai timer kerja, gue suka memacu diri lah untuk bisa, kalau nyari ide tuh nggak boleh lama-lama karena kalau kelamaan jadi overthink kan. Biasanya setengah jam itu ide udah harus beres. Tapi kalau finishingnya ya butuh waktu berminggu-minggu. Lo punya nggak sih pengalaman lagu lo dipakai orang gitu, atau lo sebaliknya memakai karya orang? Dipakai dalam arti? Untuk di apa? Di ininya lo gitu, dipakai buat. Oh iya, TikTok. TikToknya orang. Oh iya, sering. Beberapa lagu Eka pernah dipakai orang buat konten. Salah satunya Indonesian Idol sama Fajar dipakai orang buat joget-joget. Iya. Tapi sebenarnya yang berkesan tuh waktu pandemi. Jadi saya sama istri saya nulis lagu untuk nakes demi raga yang lain. Itu ya kita nggak ngejar viral karena kita pengen kasih apresiasi buat dokter aja. Karena kita juga ngalamin COVID kan, kita ngalamin dan kita ditolong. Jadi kita mau kasih apresiasi. Nah kita bikin lagu demi raga yang lain, tahu-tahu viral, tahu-tahu banyak yang pakai, banyak dokter, banyak nakes-nakes yang merasa seneng sama lagunya. Dibantu lah dengan Itu sangat berkesan. Semangat ya. Sampai hari ini sangat berkesan buat saya. Dan setiap lagu itu lo ada tuntutan, karena kan sekarang lagi musimnya royalti ya. Lo nuntut royalti nggak sih? Seperti yang tadi gue ngobrol sama Pablo, gue tipe-tipe pencipta beda-beda, tapi gue nggak mengejar royalti. Gue punya publishing, gue percaya dengan sistem. Publishingnya Eka bekerja sebaik mungkin, LMK bekerja sebaik mungkin. Ya udah, silakan kalau mau pakai lagu Eka, silakan aja. Mau cover, mau remix, asal jangan mengupload ulang dan mengatasnamakan nama orang lain.
satu permintaan orang ketika orang itu minta dibikinin lagu Mm-mm. ataupun eh, ada harga kan pasti ya. Oh, heeh. Lo pasang tarif gak sih? Nah, kalau teman kolaborasi enggak. Oh enggak. Ya kayak Om Pablo gitu. Ngajak bikin lagu ya gue nggak mungkin kasih rates lah, menurut gue juga respect juga sama beliau, jadi ya udah gitu ya, paling satu rumah boleh lah disentul. Itu kayaknya gede Satu ya. rumah disentul boleh. Dan Iya. ketika akhirnya perjalanan karir lo dari 2007 sampai 2024 saat ini, lo sempat mengalami katanya di 2033 tuh menyerah. 2013. 2013 ya, itu hampir banget tuh, sebelum nge-YouTube itu hampir menyerah Kenapa? karena udah 5 tahun jadi musisi, penghasilan per bulan masih di bawah UMR. Serius? Iya, ini nggak maju-maju nih kayak gini kan, mau gimana, kecil banget. Maksudnya kalau di rata-rata ya, project-project yang masuk kecil banget. Dan lo merasa menyerah itu dalam arti kenapa sih Cat? Karena cuman istilahnya dihitung dari duit, tapi kalau untuk menyerah dari sisi lo sempet down nggak? Iya, sempat nggak mau jadi musisi karena itu. Sebenarnya kita harus realistis, jadi gue ngerti, wah gue bener-bener butuh uang banget. Jadi akhirnya gue waktu itu gue sempet ikut MLM, gue sempet ikut asuransi tapi nggak jadi, sales insurance. Terus gue sempat mau jualan, jadi apapun gue lakukan karena kita butuh uang. Oh, gue sempat main di acara-acara apa ya, organ tunggal, gue sempat jadi organ tunggal, keliling-keliling di acara-acara karena kita butuh uang kan waktu itu. Lo seorang yang gengsi gitu nggak sih Kak? Enggak lah, menurut gue selama gue dikasih kesempatan gue bermusik gue happy. Lo seorang yang kedisek nggak sih kalau misalkan setiap lo fokus kerja, pasti kan ada nih si sekeliling lo, entah manajemen, Pasti. entah siapapun itu. Dan lo melampiaskan itu apa ketika lo, gue lagi kerja nih, sifatnya seperti apa sih yang kalau Cukup marah biasanya kalau diganggu, kalau lagi serius udah mau selesai banget terus diganggu sama orang, cukup kesel biasanya. Tapi emang gue dari tadi aja ngobrol sama Pablo ngeliat HP, gue aja nggak tahu sekarang HP gue di mana. Ini bukan HP gue kan, ini HP kantor. HP gue nggak gue pegang, jadi emang, dan gue tipe yang sebenarnya bukan sosial media banget anaknya. oh gitu. Jadi gue buka sosial media tuh ada waktunya. Kenapa? Karena kan lo harusnya kan dengan lo sebagai musisi ini harus, terus dengan yang tadi sosial media itu butuh banget. Nggak bisa. Gue cepet terdistract dan cepet stres. Dan itu keganggu. Kayak gue lagi bikin musik, semangat nih bikin musik. Tiba-tiba gue liat sosial media, terus udah tuh lupa tadi mau bikin apa ya, terus ke-skip kan. Terus kok baca komen, terus tiba-tiba masuk WhatsApp dari manajer, nih ada kerjaan, jadi kayak ke-distract, dan itu merusak langsung hari gue, sepanjang hari itu rusak gara-gara chat kecil itu gitu. Jadi gue nggak batasin, sama kayak jam makan siang, makan malam. Jadi gue Oh gitu. balas WhatsApp, buka sosial media hanya jam makan siang sama jam makan malam sama sebelum tidur udah. Kenapa lo ngebatasin itu? Apa lo takut dengan satu tadi keganggu, dan kedua pernah pengalaman dibully nggak sih dengan hasil karya lo? Oh iya pasti, itu kalau dibully udah banyak memang. Tapi gue lebih ke ngejaga mental health sih. Karena buat gue musisi itu yang harus dijaga bukan kesehatan fisiknya doang, tapi kesehatan mentalnya. Dan itu Karena lo terapin itu? karena bikin musik butuh mental yang sehat. Iya. Kalau mentalnya apa ya, depresi, mungkin bisa bikin musik, tapi musiknya depresi terus sesuai dengan kondisi mental saat itu. Kalau saya depresi, mungkin saya nggak bisa bikin musik buat RCTI, tiba-tiba lagi disuruh bikin musik happy, kita nggak bisa. Jadi semua tergantung mood kan. Jadi kesehatan mental buat musisi itu penting, makanya sosial media dibatasi. Yang ngebatasin itu diri lo sendiri, apa pihak lingkungan? Oh, gue sendiri. Ada rasa ketakutan ya ketika hal itu terjadi sama lo, akhirnya lo ngebatasin itu? Iya, sosial media itu sangat mempengaruhi mental health. Sosial media? Sangat mempengaruhi mental health seseorang, terutama anak-anak yang lahirnya milenials lah, terutama milenials. Kalau orang-orang tua mungkin nggak terlalu kepengaruh sosial media, karena mereka tidak terbiasa hidup dengan sosial media, tapi kita kan terbiasa dari dulu sosial media. Yang paling menyakitkan lo dibully itu apa sih? Kata-kata dari netizen. Sampai lo tadi bilang kan sosial media itu sangat jadi mental health ya. Pasti gue collab sama artis misalnya sama Om Pablo suatu saat, pasti ada aja yang komen pansos tuh satu misalnya, ada pasti. Karena nama lo udah besar. Ya tapi kan mungkin
gue harus, mungkin menurut mereka gue harus sengaja memanjat seseorang supaya nama gue lebih besar. Padahal kita bikin musik cukup lama kan mempertimbangkannya, tapi tiba-tiba pas rilis B aja bang, pansos. Terus ya udah kalimat ringan aja gitu di komen. Nah, kalau kita lagi happy, bodo amat lah itu. Tapi kalau kita lagi capek mentalnya, itu kita baca, tiba-tiba kita jadi nggak bisa menulis lagu karena merasa terpuruk kan gara-gara kalimat sederhana itu. Dan itu pernah terjadi? Iya banyak. Soalnya semua musisi pernah deh. Pernah ya? Tapi sekarang aku udah sampai di titik hampir kebal sih. Nah. Jadi udah bodo amat. Malah kadang-kadang aku love komennya. Aku kasih, kalau dia komen-komen negatif, aku kasih love, terus aku kasih gambar api. Ya udah. Lo nggak bales netizen yang ngebully lo, yang membuat lo tadi mental lo bisa jatuh? Apa sih? Terus seperti apa nggak balas? Iya, jadi sekarang jadi ngebalasnya antara dilucuin, dianggap lucu, atau dikasih komentar positif kayak love, api-api, atau sebatas di like doang. Ya udah. Kalau dulu gue perdebatin. Oh iya, ego lo masih tinggi. Iya, gitu masih ya? gue debatin. Emang lu dengerin musik apa sih? Gitu kan. Dulu, tapi sekarang oh ya udahlah. Semua orang berhak berpendapat kan. Lo mementingkan karya dengan bayaran yang mahal atau seperti apa? Enggak. Kok itu bisnis banget kan. Jadi gue mementingkan karya yang memberi dampak buat orang. Maksudnya banyak orang yang tahu, banyak orang yang seneng, banyak orang yang pakai lagunya, itu lebih penting sih. Udah sempat ketemu Charlie belum sih dengan lagu? Belum, Iklan itu pengen kan? banget. Gue sampai DM-an, Kang Charlie mau ketemu, karena kan lagunya bagus kan. Dan ketika lo bikin itu lo sempet izin gak sih sama beliau? Enggak, karena kan TV yang minta kan, Iya. otomatis TV yang minta izin. Karena kan sekarang kan banyak pencipta lagu ketika dia konser, Iya. ketika dia konser harus sekarang lebih hati-hati gitu kan, karena sekarang lagi pemerintah apa hak cipta lagi dan pencipta Iya. itu sendiri. Iya. Gimana lo sendiri menanggapi itu seperti apa? Kalau menurut gue, aturan Indonesia, aturan hak cipta di Indonesia memang harus dibenahi. Pencipta lagu nodong ke penyanyi juga tidak dibenarkan. Penyanyi pakai lagu pencipta lagu sembarangan juga tidak dibenarkan. Sebenarnya di tengah-tengahnya justru yang harus menengahi lah gitu. Orang dua kubu ini tidak akan bisa menengahi karena mereka lagi bermasalah kan. Masih ada aturan yang menengahi. Oke deh, kalau mau aturannya begini ya udah kita jembatanin. Tapi Gitu. kalau menurut lo pandangan lo setuju gak sih dengan yang seorang penyanyi itu bisa nyanyi, bisa dapat lagu dari hasil pencipta, gitu kan? Si pencipta inilah yang membuat lagu dan dikasih ke penyanyi. Untuk nuannya rasa terima kasihnya itu penting ya buat lo? Penting, moral lah. Apalagi kita di Indonesia Adab, kan, adab. Itu moral penting. Makanya pencipta kan selain ada ekonomi, ada hak moral juga kan. Ya itu penting sih. Dan kayak kalau lo lihat, apakah itu dibayar itu dengan yang tadi seikhlasnya, karena mungkin gue sudah nyanyiin lagu ini tenar, lagu ini membuat hasil ketenaran si artis gitu. Dan dia harus seperti apa kalau pandangan lo? Dibayar kalau misalnya dia terdaftar dalam publishing, dia terdaftar dalam LMK, harusnya semua berjalan sesuai dengan sistem. Apalagi kalau lagunya plays-nya banyak. Cuma memang industri musik sekarang kan berubah. Industri musik sekarang tuh dulu kan jual kaset, jual CD. Pencipta dapat banyak. Nah, sekarang dari Spotify, dari Apple Music kan pencipta dapat dikit. Dari master tuh pencipta dapat dikit. Apalagi label-label punya aturan yang pencipta sekian persen doang. Dan lo setuju dengan akhirnya pemerintah Setuju. mengarahkan ini? Harus dibenahi, gue setuju. Aturannya harus dibenahi, Eka sangat setuju. Gitu. Tapi kalau pencipta lagu nodong penyanyi, begitu pula sebaliknya, nah itu kayaknya kurang elok kelihatannya. Gitu kan, jadinya memberikan kesan di publik seolah-olah pemerintah tidak turun tangan, iya kan? Kayak nodong. Iya, seolah tidak ada polisinya, tidak ada yang ngatur gitu. Dan tadi sempat kan lo bilang DM sama Charlie gitu kan? Iya. Udah ada respon belum sih dari Charlie-nya apa? Iya, masih kayak, ya nanti kita ketemu ya, semoga sepanggung gitu. Baru gitu doang sih. Dan lo bangga nggak sih dengan lagunya si Charlie yang Putri Iklan itu, terus dinyanyi dengan gaya yang Seneng banget, karena memang lagunya dasarnya satu udah enak. Yang kedua, gue bisa mengangkat lagu legendaris itu naik lagi di masa-masa anak-anak sekarang. Rasa itu Putri Iklan itu tahun 2007 ya, 2008an.
Dan lo sebenarnya lo tau nggak sih lagu itu tuh? Ya tahu lah, masih SMA kan tuh. Hmm. Tahu banget. Dan itu lagu yang berkesan juga kan. Oke, terakhir. Adik katanya lu juga lagi ada sama Judika, project sama Judika. Iya, baru rilis. Dan itu gimana nih sama Judika sendiri dengan seorang penyanyi yang suaranya kan itu Judika punya suara yang sangat beda. Iya. Ya. Gimana? Pertama gue merasa terhormat bisa nulis lagu buat Abang. Karena gue dulu karaoke pakai lagu Abang gitu. Pengen ketemu tapi susah juga kan. Sekarang kita bisa bertemu dan bikin lagu bareng, rilis bareng. Jadi buat gue itu sebuah pencapaian. Semoga lagunya bisa diterima oleh masyarakat banyak karena inilah resiko. Eka tuh suka main-main dengan resiko ya. Kalau Om Pablo kan suka resikonya dengan kepolisian hukum ya. Kalau gue kasus, kalau gue tuh resikonya suka hal-hal baru di musik. Kadang-kadang orang suka, kadang-kadang orang nggak suka. Karena itu hal baru di musik. Kalau suka bisa viral banget. Kalau nggak suka ya nggak ada yang denger gitu. Karena saya nggak suka ngikutin arus yang ada gitu kan. Ika, tapi siapa nih tantangan lagi selain tadi kan ada Charlie juga gitu. Apakah juga lo akan ada duet juga nggak sih sama Charlie? Gue pengen sih, cuma menunggu waktu yang tepat lah. Karena kita nggak enak juga tiba-tiba DM, Bang bikin lagu yuk gitu kan kayak nggak sopan. Lagi cari momen yang tepat lah. Kan Charlie udah, Judika udah, siapa lagi? Sebenarnya gue pengen banget, udahlah seenggaknya ketemu dulu sama Ahmad Dhani deh. Oh pengen gitu. Karena gue belajar musik, suka cinta dengan musik saat lagu-lagu Dewa populer pada saat itu. Jadi gue ngikutin lagu-lagu Dewa. Makanya tadi pas Om Pablo bilang Ahmad Dhani, gue sangat respect sama beliau. Gitu. Apa respectnya sama Ahmad Dhani? Ya karena musiknya bagus, di samping beliau vokal terhadap hal-hal lainnya. Tapi di luar itu musiknya bagus banget, jenius menurut gue pada masa itu. Selain Charlie, Judika, Ahmad Dhani sama Mas Yovie Widianto. Itu ya? Idolaku tuh produser musik. Aku justru mengidolakan bukan penyanyi tapi produser musik. Produser musik. Apa sih yang udah ada di pikiran lo ketika nanti lo ketemu sama Ahmad Dhani, sama Yovie Widianto? Apalagi kan Yovie Widianto kan adalah wamen ya, gitu. Iya, wamen ya. Gua akan banyak mendengar dari beliau sih. Karena pasti banyak ilmu-ilmu yang membuat beliau bisa sampai di titik ini. Kalau bikin lagu, kemana sih arahnya, prioritasnya, biasanya gimana sih, gitu. Itu pengen tahu aja sebenarnya kalau ketemu. Tapi sama Mas Yovie beberapa kali ketemu dan masih belum cukup sampai sekarang. Tapi beliau mungkin sudah agak susah ditemui, sekarang juga lagi sibuk kan mengurus pemerintahan juga. Jadi semoga suatu saat bisa ketemu lagi.